persahabatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 27 Maret 2025. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Oliva PRR dan renungan bersama saya, Suster Magda PRR. Dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas setiap Kau cipta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu
yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam keseharian hidup kita, namanya sebagai manusia, kadang kita buat hal yang baik, sesuatu yang benar, tapi itu akan menjadi pro dan kontra. Apalagi untuk orang-orang yang mau dibilang tidak menyukai kita, itu akan menjadi kelompok yang sangat menentang kita. Lalu, kalau kita melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, ada juga pro dan kontra yang menjadi pendukung kita ketika kita lalai melakukan sebuah kesalahan. Itu adalah orang-orang dekat kita, walaupun sudah tahu bahwa itu salah, tetap mati-matian akan bela bilang, oh dia benar, pokoknya benar. Dan kalau orang yang benar, kadang kita takut untuk mengungkapkan sebuah kebenaran atau melakukan sebuah hal baik yang tentu akan mendatangkan konsekuensi, harus berhadapan dengan mulut orang-orang yang sekian banyak. Tapi ini kembali lagi pada komitmen atau bagaimana kita mendengarkan dan mengedepankan suara hati. Ketika kita sungguh mendengarkan suara hati, kita sungguh-sungguh mengedepankan suara hati kita, maka apapun itu konsekuensinya, jika itu baik, jika itu benar, maka kita tidak akan segan-segan untuk menyuarakan kebenaran atau melakukan sesuatu hal baik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Tuhan yang kita dengarkan dalam kisah Injil tadi, bagaimana yang kita kenal bahwa Yesus itu kan datang bukan hanya untuk orang-orang yang hidupnya baik, orang-orang yang sempurna, yang benar, tapi kan Yesus
tujuan utamanya datang tuh untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, berarti kehadiran Tuhan tuh lebih mengedepankan orang-orang yang tidak dianggap dalam kalangan masyarakat, seperti orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka, yang terlupakan, pokoknya orang-orang pinggiran, orang-orang kecil seperti itu. Lalu Yesus kan punya mujizat, punya kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lalu ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan, pengusiran setan dan lain-lain, itu atas kehendak dari Bapaknya. Maka yang kita dengarkan tadi bahwa ketika Yesus mengusir setan, kan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, orang-orang yang sangat membenci kehadiran Yesus di dunia, itu akhirnya mempercap, mengklaim bahwa Yesus tuh kok dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, Beelzebul ini kan kayak, kalau mau dibahasakan tuh seperti kepala setan, Lucifer, seperti itu. Dan Yesus ketika diperhadapkan dengan situasi demikian, dia tidak pernah gentar. Apapun itu, Yesus tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Karena apa? Dia sungguh memiliki relasi yang baik dengan Bapaknya. Dia sungguh mendengarkan suara hatinya, yang dimana adalah bisikan dari Bapaknya sendiri untuk dia bisa melakukan misinya di dunia ini. Jadi Yesus tidak pernah gentar dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan. Makanya pada perikop Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa Yesus dengan tegas menyatakan bahwa siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, di sini Yesus mau mengajak kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang mengklaim diri sebagai anak-anak Allah, kita diminta supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebaikan kasih Allah kepada sesama, tanpa takut dan gentar dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap cemooh dan juga ejekan dari orang-orang atau siapapun itu yang tidak menyukai kita menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita diajak supaya sungguh-sungguh mendengarkan suara hati, sungguh-sungguh mengedepankan suara hati kita ketika bertindak, ketika melakukan sebuah pekerjaan, atau ketika menyuarakan sebuah kebenaran, supaya kita bisa tergolong dalam kelompok-kelompok orang-orang yang tidak mencerai-beraikan atau orang-orang yang tidak menjauhkan dirinya dari dalam kelompok Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka, kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan,
Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.